akhirnya oleng dan terjadi kecelakaan ya. Nah ini ya, terutama ini titiknya ya friend. Ini titik kecelakaan dari. Oke friend, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Dalam video kali ini ya friend, kita akan mengeksplor ya sebuah jalan ya, terutama proyek untuk jalan Pati Kota ini ya, dimana viralnya dari kemarin itu terdapat dalam 1 minggu terdapat kasus kecelakaan ya, dan diantaranya dari 3 kasus kecelakaan itu 2 diantaranya menelan korban jiwa. Dan seperti apa penyebabnya dan ada yang salahkah dengan proyek pembangunan jalan ini yang dicanangkan oleh Bapak Sudewo, langsung aja kita akan eksplor ya. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Yuk langsung kita eksplor, mari kita kepo. Oke friend, kita berada di Jalan Pati Kudus ya, tepatnya proyek jalan baru yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Sudewo ya, dimana terjadi pelebaran jalan dan di tengahnya terdapat 3 marka ya. Dan untuk yang viral dalam minggu ini, terdapat dalam kasus 1 minggu ini friend, terdapat kecelakaan beruntun yang menyebabkan 2 diantaranya mengalami korban jiwa atau meninggal dunia ya. Dan seperti apa ya kondisi jalan yang rawan akan kecelakaan ini, padahal proyek ini dicanangkan untuk pelebaran jalan ya. Adakah yang salah dengan proyek ini? Kita akan coba review ya. Jalan ini sebenarnya dilebarkan ini friend, ini tepatnya di sini, ini proyek baru yang dilebarkan. Dan dari jalan yang sebelumnya itu adalah adanya marka pembatas tengah ini ya friend. Marka pembatas tengah ini untuk membagi antara jalur yang dari arah Pati Kota ke arah Kudus dan dari arah Kudus ke arah Pati Kota ya, dari arah sebaliknya ya. Dimana yang jadi masalah dalam proyek ini itu terdapat trotoar ya, yang menjadi momok ataupun bumerang bagi banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi ya friend. Nah, ini adalah proyek pembangunan trotoar yang sudah dilaksanakan ataupun sedang berjalan, dan di sana itu tepatnya di 2 titik itu kemarin terjadi laka lantas ya. Yang satu di depan Pom Plangitan, yang satu di depan arah KSH ini. Dan yang jadi utama adalah pengendara roda 2 yang menabrak trotoar yang baru dibangun ya. Apakah ada yang salah dengan pembangunan trotoar ini? Kita akan eksplor ke sana ya. Kita akan review sebenarnya apa yang salah di dalam pembangunan jalan ini ya. Oke friend, kita akan mereview ya jalannya ya. Sebenarnya jalan ini itu lebar ya, tanpa adanya trotoar di depan ini ya. Dan bahkan pelebaran itu dilakukan di samping ini ya. Tapi friend, yang jadi kendala dalam proyek ini itu adalah sebenarnya trotoar ataupun pembatas jalan ya. Seperti di depan ini banyaknya proses pembangunan trotoar ataupun tengah jalan ini yang belum selesai dan minimnya rambu-rambu ya. Di sini itu biasanya emang terjadi arus laju kendaraan itu sangat tinggi ya, karena emang dahulu ini itu terbiasa dengan jalur cepat dan banyak kendaraan roda 2 khususnya sepeda motor itu kencang ke sini ya. Tapi yang jadi masalahnya kayak ini friend. Banyaknya proyek untuk pembangunan trotoar ini itu kurang lampu penerangan karo malam ya friend. Bisa dilihat bahwa sebenarnya ini dibangun lampu kota ya, ataupun lampu penghubung dari tengah trotoar ini ya. Tapi di sisi lain, dari banyaknya pembangunan trotoar ini itu rambu-rambunya yang sangat minim ya. Kalau malam hari itu dirasakan itu petang ya friend, ataupun kurangnya penerangan ya. Sehingga banyak kendaraan khususnya sepeda motor yang mungkin belum terbiasa dengan kondisi dari pembangunan ini, itu akan bingung ya, bahkan pada ke arah tengah ya, yang mengakibatkan kemarin ada 2 insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ya. Nah, seperti kayak
putusnya trotoar tersebut ya, sehingga para pengendara itu terbiasa dengan lajur ke tengah dan mengakibatkan menabrak trotoar yang baru dibangun ya, friend. Ini tuh terjadi dalam 1 minggu itu terdapat 3 kecelakaan ya, dengan rentan waktu sekitar 1-2 hari, dan 2 diantaranya itu meninggal dunia karena menabrak pembatas trotoar yang baru dibangun ya. Sehingga proyek ini tuh sangat disayangkan ya. Bahkan proyek yang belum selesai ini sudah memakan korban jiwa ini ya. Kalau untuk jalan ini tuh sebenarnya malah terasa agak menyempit ya kalau kita lihat. Nah, seperti ini ya, kayak perputusan trotoar ini ya, yang menyebabkan orang itu biasanya itu menuju ke jalur tengah ya, terutama sepeda motor. Dan dengan kecepatan tinggi dia itu malah menabrak trotoar ya. Untuk pembangun proyek ataupun pemilik tender itu sangat disayangkan ya, friend, dengan padatnya arus lalu lintas di Kota Pati ini dalam membuat rambu-rambu proyek itu, khususnya di malam hari itu minim penerangan ya. Karena untuk daerah sini yang mulai rawan ya, friend. Nah, daerah sini tuh mulai rawan sekali dengan adanya kasus kecelakaan ya, karena bisa dilihat ini sampai ke timur ke arah sana itu minim sekali lampu penerangan di malam hari ya. Mungkin kalau di siang hari masih kelihatan ya, tapi kalau di malam hari itu seperti ranjau ya. Dan kemarin yang viral itu kecelakaan di area sekitar sini ya, ketika pengendara roda 2 khususnya kendaraan bermotor itu melaju dengan kecepatan tinggi dan akhirnya oleng dan terjadi kecelakaan ya. Nah ini ya, terutama ini titiknya ya, friend. Ini titik kecelakaan dari yang menyebabkan orang tersebut ataupun pengendara roda 2 tersebut meninggal dunia ya. Dan ini sangat disayangkan sekali ya, ini ya, terutama titik-titik ini sangat vital ya. Padahal pembangunan ini hanya sekitar 3 kilometeran ya. Itu dari Tugu Bandeng Pati itu menuju ke depan SMP 4 ini ya. Dan untuk kalian yang melewati jalan ini itu harus berhati-hati, karena ini tuh jalan ini seperti sebuah ranjau ya. Ketika malam hari, ketika kalian melewati jalan ini dengan kecepatan tinggi itu harus waspada ya, karena emang seperti ranjau di malam hari ya, yang mengancam keselamatan kalian ya, friend. Sungguh disayangkan dan penuh ironi, proyek yang dicanangkan Bapak Bupati Sudewo ini belum selesai tapi sudah menelan korban jiwa ya, friend. Dan mungkin masukan untuk pemilik tender proyek ini segera memasang rambu-rambu dan penerangan di malam hari ya, sehingga dari kecelakaan-kecelakaan tersebut bisa diminimalisir ataupun ditiadakan ya, friend. Karena ini selain gangguan atau dari kesalahan si pengendara, mungkin juga karena emang kurangnya rambu-rambu dalam proyek pembangunan jalan ini ya, friend. Dan yang masih utama masalah juga di persimpangan SMP 4 ini ya, tepatnya di depan Taman Stasiun Puri ya. Dari kendaraan yang arah lurus itu menuju ke Kota Pati sana itu masih mengalami traffic light ataupun lampu merah yang secara bersamaan ya. Jadi kalau ada pengendara roda 4 ataupun truk yang ambil ke arah kiri itu rawan untuk blind spot ya. Itu
itulah review dari jalan proyek Bupati Sudiwo yang menelan korban jiwa ini. Semoga ini kejadian terakhir dan tidak ada lagi korban-korban selanjutnya ya friend. Dan oke friend, terima kasih telah menonton video dari saya, dan tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa jalan-jalan bersama saya Denny Setiawan. Jalan-jalan, mari kita game on, bye bye.